Oke, 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 saya mulai lagi dari awal tadi. Oke, ya teman-teman tadi seperti ya di awal, saya ulang kembali, saya yakin teman-teman yang ada di sini semua termasuk saya, kita ingin ada di puncak sukses, ya. Kita ingin ada di puncak sukses. Ya, karena kalau, teman-teman nggak mau sukses, teman-teman ngapain masuk ke sini, ya kan? Saya yakin teman-teman semua ingin berada di puncak sukses. Tapi, sukses itu nggak yang teman-teman tiba-tiba naik pesawat, plung, ada di sukses. Enggak. Sukses itu seperti kita menapaki anak tangga. Ya. Ada tangga-tangga yang mau nggak mau harus kita terima. Ya, teman-teman boleh sekali lagi boleh di-unmute, ya, boleh di-unmute dulu. Oke. Oke, Ibu Elvira Akila, boleh di-unmute dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, ya. Jadi kalau kita mau sukses ada beberapa anak tangga yang harus kita lewati. Yang pertama, anak tangga yang pertama adalah learning, belajar, ya kan? Belajar gimana caranya bisa sukses. Belajar gimana caranya kita promosi. Belajar caranya kita prospek. Belajar bagaimana cara follow up, belajar bagaimana cara kita menghadapi keberatan-keberatan customer, dan juga belajar bagaimana kita mengembangkan jaringan. Karena ini bisnis jaringan, ya kan? Teman-teman nggak bisa sukses sendiri. Kalau teman-teman mau sukses di MCI, harus ngajak timnya sukses. Baru teman-teman bisa sukses. Gitu. Karena ini bisnis jaringan. Tapi kita juga tidak bisa mengandalkan tim kita untuk kita sukses. Semuanya bermula dari diri kita sendiri. Ya, nanti kita akan banyak belajar lah ya. Oke. Oke. Jadi belajar untuk sukses harus dari mana? Belajar dari orang-orang yang emang sudah membuktikan sukses gitu. Jadi makanya saya ambil materi ini dari dari VSN. VSN itu adalah sekolah bisnis kita semua di MCI. Jadi ini materi sudah dirangkum oleh orang-orang yang memang sudah membuktikan kesuksesannya di MCI. Kayak Pak Wendy, income-nya 1,8 M per bulan. Bayangin teman-teman, Pak Wendy, anak muda, usia 35 tahun, income 1,8 M per bulan. Mau diapain ya uangnya? Gitu. Upline saya sendiri, Mbak Gita Ros, orang yang saya kenal dulu, rumahnya cuma dikontrakan 3 petak, sekarang income-nya per bulan 600 sampai 700 juta per bulan. Mana, Bu? Gitu ya. Jadi yakin kita bisa. Kita belajar dari mereka. Jadi materi ini adalah materi dari mereka. Ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi Ada suara di sana. Ini lagi berarti. Lagi. Maaf iklan sebentar tadi ya. Jadi dari kita belajar, dari teman-teman belajar, maka teman-teman akan masuk ke belajar untuk melatih diri. Ya, melatih diri kemana? Jadi langkah selanjutnya ketika sudah rajin belajar, selanjutnya adalah latih diri kita untuk ikuti training. Kayak sekarang teman-teman ikut training bareng MB Team gitu. Nah, ini adalah fase yang mau nggak mau kita harus lakuin. Mau nggak mau kita harus lalui. Ya, dari satu training ke training lainnya, teman-teman terus perkaya diri kapasitas teman-teman, terus perkaya diri kemampuan teman-teman. Nah, dari habis ikut training, lalu tahapan yang ketiga, teman-teman harus mengikuti instruksi, arahan. Arahan dari mana? Dari upline teman-teman, dari sponsor teman-teman, dari leader teman-teman, dari mentor, dari trainer gitu ya. Jadi ikuti arahan mereka.
Ya, pernah dengar nggak kata nurut upline jaminan sukses? Nurut upline jaminan sukses. Jadi kalau upline ngarahin, Bu, begini, ikut trainingnya Mbak Nisa, ikut trainingnya VSN, tonton webinar. Upline ketika mengajak teman-teman seperti itu, artinya dia pengen teman-teman sukses. Ya, jadi nurut aja. Ya, poin pertama yang saya ajarkan ke teman-teman ya, nurut upline jaminan sukses. Ya, ini keluar dari training ini, kalaupun misalkan nggak semuanya nangkep, tapi satu kata, satu kalimat, nurut upline jaminan sukses. Jadi konsul sama upline. Upline jangan diajak ribut, upline jangan diajak debat, ya. Jadi nurut aja, insya Allah jaminan sukses. Karena apa? Upline teman-teman pasti menginginkan teman-teman juga sukses, ya. Oke. Jadi ikuti, nurut sama upline, arahan upline bagaimana dijalankan, bukan dipertanyakan, tapi dijalankan. Dan ketika ada yang kurang maksimal hasilnya, diskusi, review lagi, konsul lagi, ya. Karena upline teman-teman pasti konsul ke atasnya lagi. Gitu. Upline teman-teman konsul ke atasnya, ke saya. Nanti saya kalau nggak bisa jawab, saya konsul ke Mbak Gita, saya konsul ke Pak Wendy, saya konsul ke Pak Yo, gitu ya. Jadi akan terus konsul sampai ujung-ujungnya ke Pak Yohanes, gitu ya. Jadi ikuti arahan dari upline teman-teman, teman-teman lakukan, diarahkan dilakukan, dikasih tahu dilakukan, ya. Terus lakukan sampai teman-teman benar-benar bisa mahir. Ya, jadi habis learning, belajar, ikut training, ikuti instruksi upline, dipraktekan, ya teman-teman praktekkan apa yang upline teman-teman arahkan. Semakin kita sering praktek, maka tubuh kita, otak kita itu akan men-setting semuanya dengan sendirinya. Jadi otomatis tubuh kita akan melakukan, ya, tubuh kita akan melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan baik. Awalnya berat. Teman-teman nyuruh, upline teman-teman nyuruh bikin RKH, rencana kerja harian. Berat awalnya. Tapi ketika itu sudah rutin kita lakukan, maka itu akan menjadi sangat mudah. Ya, selangkah demi selangkah, maka teman-teman akan menuju ini. Ya, menuju ini nih. Ini yang kita harapkan. Oke, ya, karenanya di sini teman-teman belajar tadi yang saya bilang, belajar dari orang sukses. Maka ketika teman-teman ikuti arahannya, mulai dari learning, training, instruction, practice, sampai dengan sukses, maka insya Allah teman-teman pun akan ada di puncak sukses seperti apa yang para leader teman-teman rasakan. Oke, beda halnya kalau teman-teman mau gagal. Ada yang mau gagal di sini? Ya. Nggak ada ya, saya yakin nggak ada yang mau gagal ya. Kalau teman-teman mau gagal gampang, nggak usah ikutin apa yang tadi saya omongin ya. Atau teman-teman belajar dari orang-orang yang gagal, orang-orang yang udah keluar dari MCI, gagal dari MCI, teman-teman ikutin, maka saya yakin teman-teman akan ikut gagal bersama mereka. Ya. Tapi saya yakin nggak mau dong ya. Oke, next ya. Oke. Nah, kita ngomongin lagi nih sedikit tentang teman-teman. Kira-kira nih, kalau kita ngomongin penghasilan, pastinya harus lebih ya. Penghasilan harus lebih dari pengeluaran. Sepakat nggak? Penghasilan harus lebih dari pengeluaran. Sepakat? Kalau pengeluaran lebih besar dari penghasilan, itu namanya besar pasak daripada tiang. Kurangnya dari mana? Ngutang. Nah, gali lubang. Gali lubang kagak ada yang bisa nutup. Yang ada lubangnya makin banyak. Nah, kan? Jadi ya. Jadi kalau kita ngomongin biaya hidup harus harus lebih besar dari penghasilan. Nah, iya sebentar sayang. Sebentar ya teman-teman. Berapa? Sini.
Ya, oke. Nah, kira-kira nih, saya mau tanya ke teman-teman. Kira-kira sekarang nih dengan kebutuhan hidup saat ini, berapa sih biaya hidup yang harus teman-teman penuhi? Oke. Boleh? Oke, hale. Tes. Boleh teman-teman ada yang berpendapat kira-kira berapa biaya hidup yang teman-teman butuhin saat ini untuk memenuhi kebutuhan kita semua? Oke. Banyak, Kalau Mbak. berapa? Banyaknya berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 20 5 juta? bulan. Berapa? Berapa juta? 5 juta. Sebulan gajian 6 juta aja belum cukup, Mbak Nisa. Gajian 6 juta belum cukup. Ada lagi? Tergantung kebutuhan, Mbak Nisa. Kebutuhannya berapa? Sekarang ngaca ke diri kita. Ngaca ke diri kita butuh kira-kira kebutuhan berapa? 10 juta ya per bulan. 10. Oke. Ada yang 6 juta aja kurang, 10. Oke. Sekarang kita lihat ya. Oke, ini kenapa slide-nya? Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari UMR ya, kita pakai data deh. Kalau dari UMR, atau upah minimum regional lah ya, yang kita bisa, untuk bisa gini, UMR ini adalah nilai buat kita bisa hidup layak lah. Makan paling enggak tahu tempe ada, ya kan? Sekolah di negeri yang gratis, ya, biayanya nggak terlalu tinggi. Oke, terus apa lagi? Bisa bayar kontrakan, bisa bayar kuota HP. Nah, ini kita teman-teman bisa lihat nih. Di Jakarta aja kurang lebih 4 juta lebih. 4 juta nih baru bisa hidup layak. Ya, hidup layak. Baru bisa hidup layak 4 juta. Paling rendah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sekitar di Jawa Tengah Jogja itu 1,7 UMR. Ya. Tapi kita nggak bisa bilang, oh ternyata di Jawa Tengah di Jogja 1,7 bisa hidup. Iya, bisa hidup layak gitu. Tapi biasanya kasih mainan yang lain. Ya, jadi 1,7 income-nya, tapi sawahnya berapa hektar? Ya. 1,7 income-nya, tapi sawahnya berapa hektar gitu ya. Jadi teman-teman kebayang, kalau kita tinggal di Jakarta, kita punya income kurang dari 4,4 juta. Dari mana lubang yang bisa kita kita bolongin lagi? Terus dari mana kita nutupin lubang itu? Ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi nih. Hai, teman-teman, silahkan melihat biaya sekolah saat ini. Ini biaya sekolah di sekolah alam, ya. Ini tahun 2021-2022. Ini TK sekolah alam, ya. Bukan SD, ini baru TK. Masuknya pendaftaran 3,5, uang gedung 10 juta, daftar ulang 2,4, SPP 1,29, seragam 4,5. Berapa? Kurang lebih habis 13, 14, 15 jutaan cuma buat sekolah anak TK. Gimana SD? Ya. Jadi teman-teman SMP gimana? SMA gimana? Kuliah yang masukin anaknya ke pesantren. Kebayang ya teman-teman, harus punya tabungan cukup untuk pendidikan mereka gitu ya. Jadi mohon maaf jadi kita juga hidup kita tuh nggak cuma buat saat ini, ya kan? Kita juga mikirin nih nanti anak-anak kita gimana ya sekolahnya, SMP-nya, SMA-nya, TK aja udah segini, gitu. Apalagi nanti kuliah. Nah, teman-teman, kondisi saat ini ketika yang kita butuhkan nggak cuma makan, sandang, pangan, papan, ya nggak? Sekarang nggak cuma sandang, pangan, papan yang kita butuhkan. Saat ini menjaga kesehatan itu sudah amat sangat penting. Ya, COVID sekarang udah mutasi ke ke mana aja nih, udah ke Delta, udah ke macam-macam. Aduh, udah nggak paham dah gitu ya. Nah,
Sekarang kita kalau setiap timbul gejala sedikit, ya kan, mesti apa? Kita khawatir, akhirnya kita cek, ya kan. Terus kalau keluar kota mau kemanapun sekarang harus ada PCR, antigen, atau ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, gitu ya. Nah, oke, jadi kita tahu bukan rahasia umum lagi ya teman-teman, kebutuhan buat kesehatan, ngecek doang loh, ini biaya ngecek kesehatan kita doang aja segini banyak, ya. Dan belum buat ngejaga kesehatannya, ya teman-teman. Saat ini saya yakin kita semua saat ini tidak hanya mikirin sandang pangan papan, tapi suplemen juga kita pikirin, iya nggak? Jangan yang udah ngerasain deh, atau di sini teman-teman yang udah pernah kena gitu ya, nggak pengen kena lagi ya, nggak pengen kena lagi, dan akhirnya apa? Kita benar-benar aware sama kesehatan kita jaga. Jadi nggak cuma sekarang, nggak cuma biaya sekolah, nggak cuma biaya makan, nggak cuma sandang pangan papan aja. Sekarang kita butuh nutrisi ekstra. Kan buat kita aja, buat keluarga juga gitu ya. Jadi suplemen sekarang harganya berapa sih? Yang kemarin saya lihat tuh vitamin D3 yang rutin kita konsumsi aja itu sekitar 500 ribuan. Jordi. Ya. Jadi biaya saat ini tuh, biaya hidup saat ini Masya Allah gitu ya. Terus sorry sebentar, saya boleh minta teman-teman lagi yang baru masuk di unmute dulu. Di mute, di unmute. Oke, udah ya. Oke. Jadi teman-teman saat ini biaya hidup tuh luar biasa membengkaknya. Kita mau minta sama siapa? Mau ngutang sama siapa gitu ya? Ya, kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Yang perlu kita andalkan adalah diri kita sendiri. Teman-teman dikasih Allah sempurna semua dari ujung tangan sampai ujung kaki, manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, jangan sampai kita hidup dibayang-bayangi oleh hutang. Ya, buat kepercayaan saya sebagai seorang muslim bahwa orang yang syahid sekalipun aja nggak bisa masuk surga kalau masih ada hutang, apalagi kita yang amalannya belum sebanyak orang-orang yang syahid. Kalau kita masih punya hutang, kita nggak akan bisa masuk surga, ya. Jadi motivasi pertama saya di MCI adalah sebentar, tolong dulu, main dulu sayang, ke depan dulu, lihat itu, lihat dulu, lihat. Jadi motivasi utama saya waktu awal-awal jalani bisnis MCI adalah saya pengen mati bebas dari hutang. Karena saya nggak tahu kapan saya matinya, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang hal-hal ini nih semua akan membuat kita biaya hidup kita semakin berat, gitu. Apalagi mungkin teman-teman di sini ada yang terkena PHK, ya, ada yang terkena PHK. Kalaupun misalkan nggak kena PHK, teman-teman yang kerja ada pemotongan gaji ya. Gitu. Ya, ya kebetulan saya termasuk suami saya kena korban PHK. Nah, jadi berasa banget tadinya income berapa, terus tiba-tiba berkurang gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi sekarang gaji UMR aja nggak cukup. Tadi ada yang bilang 6 juta aja nggak cukup, Mbak Nisa. Ya, 6 juta aja udah nggak cukup sekarang buat nabung, buat ini itu ya. Jadi karenanya kita sekarang udah mulai. Oke, sebentar. Nah, kita sudah dan bikin hidup kita semakin terjepit. Kalau kucing kejepit bisa ngeong-ngeong ditolongin ya kan. Kalau kita ngeong-ngeongnya sama siapa? Ngeong-ngeong ditolongin enggak? Ya, jadi kita nggak bisa ngeong-ngeong terus ditolongin. Kita ngeong-ngeongnya sama diri kita sendiri, sama Allah, minta kemudahan semua dan bergerak semaksimal mungkin apa yang kita bisa, ya. Itu solusi orang saat ini, kebanyakan orang semakin bekerja keras sampai akhirnya saking kerasnya bekerja jadi emosi naik, ya kan. Emosi naik sampai rumah marah-marah kerjaannya, yang tadinya keluarga bahagia sama istri harmonis sama anak, pulang kantor udah panas banget, sampai rumah istri
belum masak, ya kan? Mau gimana mau masak, wong dapur nggak bisa ngebul, terus anak-anak juga ayah jajan macam-macam gitu. Akhirnya emosi yang ada, kantor, pasangan, anak-anak, dan rasanya tuh pengen bikin, kita pengen teriak gitu ya. Gitu, teriak bukan solusi, ya. Solusinya ada di MCI. MCI insya Allah bisa menjadi salah satu solusi kita untuk bisa kita keluar dari zona yang tadi bikin kita teriak. Ya, oke? Oke. Nah, teman-teman, saya yakin kita semua yang ada di sini dan kita semua yang ada di luar sana, orang-orang yang ada di luar sana pasti nggak pengen dong ya dengan kondisi tadi, ya kan? Sepakat? Ya, kita nggak pengen berada dalam kondisi yang terjepit, terlilit, ya. Kita nggak mau ada di kondisi itu, karenanya MCI hadir. MCI hadir untuk kita bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk siapapun yang mau, ya. Clue-nya adalah untuk siapapun yang mau, bukan untuk orang-orang yang hebat, jago ngomong, untuk orang-orang yang jago jualan, tapi buat siapa aja yang mau kehidupan yang lebih baik. Siapa yang pengen punya kehidupan lebih baik bareng MCI? Ada yang mau? Ayo yang mau angkat tangannya. Yes, yang mau angkat tangannya. Yes. Nah, banyak yang mau ya. Nah, oke, teman-teman. Di MCI kita nggak cuma di MCI kita nggak cuma diberikan kebebasan finansial, tapi kita juga diberikan kebebasan waktu, ya kan? Nih, ini ternyata foto saya terpampang di sini ya. Ini ada foto saya kecil, nyempil nih ya. Ini kelihatan nggak sih? Foto saya sama suami nyempil. Ini luar biasa, teman-teman. Ini salah satu impian besar saya waktu itu. Saya pengen banget naik panggung Elite Diamond, ngajak semua keluarga saya, termasuk 4 orang tua saya. Dan alhamdulillah Allah wujudkan. Ini di panggung Elite Diamond di Makassar, di kampungnya suami saya. Di sini dulunya ketika saya putuskan resign, ya. Dulunya ketika saya, mungkin cerita sedikit, dulu ketika saya putuskan resign, itu keluarga suami yang paling menentang. Kamu mau ngapain di rumah jadi ibu rumah tangga pakai daster doang, dapur sumur kasur. Udah kuliah tinggi-tinggi. Dulu saya digituin. Tapi saya buktikan, saya pun walaupun saya di rumah, walaupun saya 24 jam bareng anak-anak, walaupun saya di rumah pakai daster, tapi insya Allah saya bisa memberikan kebanggaan untuk orang tua, dan alhamdulillah saya bisa berdiri tegak di sini dan bareng sama suami saya. Jadi saya harap, saya pengen banget moto teman-teman ada di sini. Siapa yang pengen ada di sini? Saya. Yes. Saya yakin teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini semua, saya yakin akan ada di puncak sukses MCI bersama. Amin. Ya, siap berproses ya. Siap. Merinding teman-teman. Oke ya, jadi teman-teman. Ya, dunia saat ini sudah berubah, ya kan? Dunia sudah berubah. Jadi teman-teman di sini siap ikut perubahan bersama? Are you ready? Siap, insyaallah. Yes, I'm ready. Yes, ya. Ready. Betul, ready. Ya. Nah, ada 3 kunci sukses di bisnis MCI. Ya. Yang pertama. Nah, yang pertama ini foto kalau kita lagi foto MCI kayak gini ya. Ya, mungkin yang belum tahu kalau mau foto MCI ini kayak gini nih. Tapi ternyata ini ada filosofinya. Yang pertama, jempol, ya boleh gerakin jempolnya. Boleh digerakin jempolnya. Oke. Jempol ini artinya menguasai 4P. Apa itu 4P? Nah, 4P itu adalah, nah ini saya jelasin dulu. Jempol menguasai 4P. Jari telunjuk menguasai basic step, yang insya Allah basic step kita akan bahas besok. Yang jari tengah memiliki millionaire mindset, kita akan bahas insya Allah hari Rabu. Dan yang hari Kamis kita akan bahas 7 kebiasaan victorious person. Ya.
Jadi insya Allah padat banget di kelas ini. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, Mana Dek? boleh Udah di-unmute? dong, jangan main itu mulu deh, mandi-mandi. Boleh bantuannya Kamu main di-unmute, teman-teman? laptopnya. Ya udah ntar malam deh, udah dong. Ya Allah. Kamu mama lagi pusing bener. Mama lagi pusing, kalian jangan main. Ada yang jadi masalah. Kakak udah bantuin banyak. Boleh dibantu. Oke, sebentar aku unmute. Sebentar. Oke, boleh teman-teman. Di mana ya? Oke. Oke ya. Ya. Oke, jadi teman-teman 4P ini ibarat kita menguasai lirik lagu. Jadi kalau teman-teman mau jalanin bisnis MCI, pahami dulu 4P. Perdalam dulu, tapi jangan nunggu teman-teman mahir baru jalan ya. Enggak, paralel kita berjalan ya. Pahami 4P, perdalam, pelajari sambil paralel action. Jangan nunggu mahir dulu baru action ya. Tapi jangan juga action doang ya. Nah, ini nih yang kadang saya saya lihat di teman-teman action doang tanpa teman-teman kuasai step-stepnya tuh mesti ngapain gitu ya. Jalan aja ngalor ngidul ya, jalan aja, giliran ketemu masalah baru ketika ketemu masalah baru deh aduh MCI susah ya, aduh MCI begini-gini ya, udah belajar belum tahapannya gitu ya. Jadi paralel jalan, paralel pelajari tahapan-tahapannya gitu ya. Oke? Ya, yuk mungkin yang kemarin-kemarin masih langkahnya kurang tepat, ayo kita perbaiki sekarang. Teman-teman boleh paralel jalan sambil paralel belajar. Kan tadi udah ada learning, apa tadi tahapannya? Learning, training, instruction, terus apa? Practice, baru sukses. Gitu ya. Jadi nggak bisa sukses kalau tahapan-tahapan tadi belum dilalui. Oke? Sama tadi kayak saya bilang bahwa 4P ini kayak kuasai lagu. Kalau lagunya nggak enak liriknya, kita nggak hafal liriknya, didengarnya nggak enak ya nggak? Gitu. Sama di MCI juga. Kalau teman-teman mau sukses, pahami dulu apa langkah-langkahnya. Gitu ya. Jadi teman-teman silahkan berterima kasih sama upline teman-teman, leader teman-teman, sponsor teman-teman yang alhamdulillah lewat kelas ini bisa mengarahkan teman-teman untuk ini step-stepnya ngapain aja sih gitu ya. Yang udah keren banget teman-teman yang sudah sering banget dapat bonus, saya lihat kolase teman-teman belum bisa 4P aja udah dapat bonus. Apalagi ketika teman-teman kuasai 4P, basic step, millionaire mindset, 7 VIP. Maka teman-teman yakin, saya yakin bonus teman-teman akan dahsyat lagi. Oke? Sepakat? Paham Mbak Nisa. Yes, mantap ya. Jadi 4P ini adalah fondasi teman-teman dalam membangun bisnis MCI. Kalau teman-teman pengen bangunannya kokoh, maka bisnis kita panjang, bisnis kita jangka panjang, maka teman-teman harus kuasai 4P. Oke. Oke, P yang pertama adalah perusahaan. Ya. Oke, pastinya teman-teman tahu dong ya. P yang kedua adalah produk. P yang ketiga adalah potensi dan P yang keempat adalah promosi. Nah, oke, kita ngomongin perusahaan nih. Kalau kita coba googling ya, coba teman-teman googling apa itu MCI, maka akan keluar banyak banget tentang MCI. Nah, yang bikin kita sering muncul nih. Foto Bapak ganteng satu ini nih. Siapa ini? Ada yang belum kenal nggak? Yang belum kenal saya kenalin, ini Bapak Wilson Mandala Putra, ini sarjana ekonomi, ini CEO-nya MCI, orang Surabaya asli, ya luar biasa. Nanti teman-teman kalau nge-trip pasti ketemu beliau, lesehan bareng beliau tuh juga udah biasa. Beliau ini benar-benar orang yang rendah hati sekali, gitu. Ibaratnya ngegoler bareng member tuh udah biasa buat beliau gitu ya. Jadi Pak Wilson ini punya quote yang bikin saya tuh selalu bersemangat. MCI adalah bisnis yang mudah bagi setiap orang. Kesempatan yang besar bagi setiap member baru. Jadi teman-teman yang baru member pun untuk sukses sejak pertama join di MCI bisa. Ya. Kemarin saya sharing di grup sharing ya. Alhamdulillah
Saya modal di MCI 2.400.000 waktu itu join, 2 minggu balik. Gitu. Nggak sampai 2 minggu malah, alhamdulillah balik. Gitu ya. Coba usaha apa sih yang 2 minggu teman-teman bisa dapat 2 jutaan lebih? Pasti usaha yang butuh modal besar, ya enggak? Di MCI modalnya kecil. Gitu ya. Oke. Jadi di sini MCI bisnis yang mudah ya, mudah bagi siapapun. Maka saya ibu rumah tangga yang nggak punya pengalaman bisnis aja bisa sampai ke titik elite diamond, maka saya yakin teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang punya kapasitas luar biasa lebih dari saya yakin teman-teman akan jauh lebih sukses dari saya. Ya, percaya sama diri teman-teman, percaya bahwa teman-teman bisa, maka insya Allah Allah akan mudahin jalan teman-teman. Ya, oke. Nah, dan teman-teman, perusahaan MCI ini ada perusahaan yang terus bertumbuh. Ya, dulu nih, mungkin kita kenalan ya, sambil teman-teman kenalan, nanti kalau ditanya sama calon customer, MCI kantornya di mana? Nah, dulu MCI ini kantornya di Jakarta sama di Surabaya, dari sekarang juga ya. Jadi di Jakarta nih dulu nih, kita kantornya di Mangga 2 Square. Bukan kantor gede, ini cuma ruko 2 ruko di lantai 2 Blok C nomor 165, itu cuma kios sempit dulu awal-awal saya join nih. Kalau beli barang cuma bisa di sini, nggak bisa di mana-mana. Saya kalau sekarang stokis banyak ya kan, teman-teman bisa beli ke stokis dekat rumah ada, substokis ya kan. Dulu tuh enggak, saya kalau mau belanja mesti ke sini, ke Mangga 2 Square. Itu kantornya cuma ukurannya 3x3. Kalau ada 2 ruko berarti cuma 6x3. Kebayang sempitnya ya, gitu. Dan di Surabaya juga di Surabaya juga cuma nyewa cuma nyewa 1 lantai kecil dan itu dijadiin kantor pusat. Mungkin kalau dulu teman-teman join dulu nggak bangga kantornya di mana, di ruko ya. Tapi sekarang boleh dong kita bangga, ya kan? Kita punya perusahaan yang keren banget. Ada yang belum pernah ke kantor MCI? Banyak kayaknya yang belum pernah ya. Nah, teman-teman, Saya Mbak Nisa. Ayah. Coba teman-teman gini. Tapi udah ketemu sama Pak Wilson ya, tapi belum pernah ke kantor. Oke, teman-teman, kita berdoa semoga pandemi segera berakhir. Pandemi berakhir, teman-teman datang deh ke kantor MCI. Lihat kantornya MCI ya, itu mewah banget. Ada di Neo Soho Central Park, samping Mall Taman Anggrek, lantai 41, 42. Itu di dalamnya ada ruang meeting, ada playground anak-anak, ada tempat order. Ini bisa jadi ruang meeting kita nih, meeting yang bisa kalau kita training tuh ada lebih ratusan 100 200 masih muat ini. Gitu ya. Dan di Surabaya, di Surabaya itu kantornya. Nah, ini MCI udah punya kantor di Taiwan. Jadi teman-teman, Mbak Eni kayaknya ada jaringan di Taiwan ya. Ini bisa dikejar loh. Taiwan kita udah buka kantor. Gitu ya. Jadi buat teman-teman, tadi kayaknya ada yang saya lihat ada TKI di Hong Kong ya. Di Hong Kong juga udah ada kantornya. Gudangnya di Hong Kong ada. Jadi nanti boleh coba nanya-nanya lagi sama Mbak Eni bagaimana detailnya. Nanti kita coba follow up ke kantor. Nah, ini kita udah ada kantor di luar negeri. Dan nih, ini bangga banget loh kita punya Geraha MCI di Surabaya yang gede kantornya di Jalan Utama Kota Surabaya. Pastinya kalau sekarang kita ditanya kantornya MCI di mana, kita bisa ngomong, ya kan? Kita bangga dong. Artinya perusahaan kita nih bukan perusahaan yang ecek-ecek, ya kan? Perusahaan bukan MCI bukan perusahaan ecek-ecek yang nggak punya kantor. Bukan perusahaan ecek-ecek. Kita kalau ditanya orang, kita udah bisa tahu, kita udah bisa jelasin ya. Jadi teman-teman kalau ditanya orang kantor MCI di mana, teman-teman udah tahu. Ini kantornya MCI. Oke. Nah, dan ini dahsyat banget. Visi MCI tahun 2025, MCI akan bangun MCI Tower di Jakarta. Di sana akan ada apartemen, di sana akan ada ballroom, di sana akan ada hotel. Jadi teman-teman yang dari luar kota kalau mau ngetrip,
nggak perlu sewa hotel lagi, MCI udah sediakan hotel, karena perjalanan kita biasanya dari Jakarta, MCI udah siap, aku merinding, MCI udah siapkan hotel buat teman-teman. Ada yang mau, siapa yang mau jadi bagian dari MCI Tower 2025? Saya. Siapa yang mau nginep di hotelnya MCI sebelum ngetrip? Saya. Oh, Kerawang nggak dapat data. Yes, ya. Jadi teman-teman konsisten lakukan perbaikan dalam diri kita, perubahan lebih baik dalam diri kita. Insya Allah kita akan menjadi bagian dari MCI Tower di tahun 2025. Dan ya di sini nih, ini yang tanahnya udah dibeli, insya Allah 2025 ini akan jadi kita akan menjadi bagian dari MCI Tower. Dan MCI telah banyak melahirkan miliarder baru. Ya, perusahaan bisa dikatakan sukses kalau yang sukses itu banyak gitu. Membernya yang sukses banyak, dan saya lihat 46 orang yang ada di sini, saya yakin insya Allah akan menjadi next miliarder MCI. Ya, miliarder yang berkah, yang bermanfaat, ya, bukan miliarder yang mendongakkan kepala. Saya yakin enggak. Teman-teman di sini adalah orang-orang yang menjadi miliarder yang berkah, yang bisa menjadi manfaat untuk banyak orang, ya. Oke. Sekarang boleh saya minta teman-teman pegang bahu teman-teman. Oke, pegang bahunya dan katakan, saya the next miliarder MCI. Saya the next miliarder MCI. Yes, mantap. Ya, jadi teman-teman, gimana kesimpulannya? MCI adalah perusahaan yang sudah luar biasa. Jadi teman-teman beruntung menjadi bagian dari perusahaan ini. Tinggal mau dimaksimalkan kesempatan ini atau teman-teman abaikan begitu aja. Oke. Saya percepat ya karena udah lewat waktunya. P yang kedua adalah produk. Ya, di sini saya nggak akan jelasin detail, teman-teman. Teman-teman bisa tonton di VIP yang hari Sabtu ya. Di situ dijelasin tentang produk. Nah, satu catatan penting buat teman-teman. Jadi teman-teman, ketika teman-teman jelasin produk MCI, jangan ngejelimet. Ya, teman-teman ditanya biogas itu apa? Biogas terbuat dari batu germanium. Batu germanium adalah bahan alam dengan struktur molekul begini. Reaksinya begini. Nggak usah. Sama teman-teman kalau beli HP itu nggak mungkin kan dijelasin bagaimana ini bisa buat V-call, bagaimana sinyal ini bisa nyampe ke luar negeri, bisa nyampe ke sini, enggak kan ya? Ya. Kalau kita beli HP pasti cuma dibilang ini kameranya bagus Bu, RAM-nya segini. Gitu aja, RAM aja saya nggak ngerti. Pokoknya intinya HP ini bagus, bisa kameranya bagus, bisa muat banyak, udah ya sama teman-teman. Ketika jelasin produk MCI cukup jelasin sesimpel mungkin seperti apa yang kita rasakan. Oke. Poinnya adalah jelaskan sesimpel mungkin seperti apa yang kita rasakan. Oke. Nah, terus kalau ditanya, biasanya kita suka ditanya ya, produk MCI itu apa aja? Nah, sekarang kalau ditanya produk MCI apa aja, nggak usah bilang banyak produknya. Nggak usah. Kita cukup bilang, produk MCI ada 5 kategori. Glucola series, suplemen series, pendan series, beauty series, dan bioglass series. Ya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman kalau ditanya produk MCI apa aja, ada 5 kategori. Glucola series, suplemen series, pendan series, beauty series, sama bioglass series. Oke, cukup itu aja. Nah, dan ini. Ya. Kenapa tadi? Jadi, hal yang perlu kita tekankan ketika kita menjelaskan produk MCI adalah pengalaman apa yang kita rasakan dengan menggunakan produk MCI. Gitu. Jadi saya juga waktu awal-awal jalanin bisnis MCI nggak ngerti produknya gimana, cara kerjanya gimana, saya nggak tahu. Pokoknya saya sharing foto saya before after, udah gitu aja. Saya pakai produknya rutin 3 hari saya ngerasain bedanya, saya pasang foto saya.
Gitu. Oke, teman-teman, sekarang saya mau ajak teman-teman semua bikin storytelling tentang pengalaman teman-teman pakai produk MCI yang bikin orang tertarik dan akhirnya memutuskan beli produk MCI. Mau? Mau? Mana? Di-unmute dulu boleh? Mau? Oh ya, kita bikin storytelling boleh ya? Saya kasih, saya jelasin dulu bagaimana kita bikin storytellingnya. Yang pertama, kita mulai dari karakter. Karakter siapa? Karakter diri kita, ya. Jadi mulai dari karakter diri kita. Kita dulu punya masalah apa, ya? Oke, kita punya masalah apa? Terus habis itu kita ketemu sama orang baik atau caranya, ya. Lalu kita dapat insight-nya, terus kita action, dan akhirnya kita merasakan manfaatnya. Sebentar, aku ketutup slide-nya. Oke, dan kita dapat hasilnya. Oke, maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini. Saya kasih contoh di saya ya. Contohnya, saya ketemu sama teman saya. Misalkan gini, saya ketemu sama teman saya. Say, kamu tahu kan dulu saya gimana? Ya kan? Saya dulu punya alergi. Ini cerita benar saya. Saya dulu punya alergi dari kecil, dari SD. Saya tuh nggak bisa kena debu, nggak bisa kena dingin, nggak bisa kena panas, nggak bisa kena stres, nggak bisa kena seafood. Teman-teman kebayang hidup saya dulu seperti apa? Tiap hari saya alergi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan kalau saya lagi pramuka kan tahu ya teman-teman, berdiri di lapangan yang dulu mah, kalau sekarang mah iya anak-anak SD sekarang lapangannya di semen. Nah dulu saya sekolah masih tanah, itu debu. Setiap saya pramuka pasti saya digotong pulang ke rumah pakai tandu. Ya, jadi itu saya cerita dulu. Tahu kan aku dulu kayak gimana? Alerginya luar biasa, tapi karakter saya tadi ya, aku kalau ngomong saya gitu kan, tergantung teman-teman punya karakter gimana. Aku punya masalah alergi, terus alhamdulillah aku ketemu sama temen, aku lihat temanku, dia nih temanku Mbak Gita nih, dia teman aku di teman pengajian, jadi dia pasang iklan tuh, ada ya alat untuk bisa atasi alergi. Nah, aku coba karena ini alat, karena aku nggak bisa. Nah, satu lagi saya alergi sama obat, sampai detik ini saya masih alergi sama obat. Kalau yang lain alhamdulillah udah enggak. Nah, karena aku kan nggak bisa minum obat-obatan macam-macam. Nah, ini kan alat. Nah, akhirnya saya coba, ya, saya coba actionnya nih. Yang pertama saya ketemu Mbak Gita, saya lihat iklan Mbak Gita, saya dapat insight-nya karena ini alat bukan obat, ya kan, cuma air minum. Lalu saya action, saya ketemu sama Mbak Gita, saya datengin Mbak Gita, saya tanya-tanya. Setelah saya tanya-tanya, terus dia buktiin, dia demoin ke saya tentang produknya, dan alhamdulillah saya percaya dan saya beli. Dan tahu sekarang alhamdulillah saya udah nggak punya alergi kecuali sama alergi obat, masih kalau alergi obat. Kemarin ke Korea, alhamdulillah sedingin itu saya nggak alergi. Ya, terus kemana lagi? Alhamdulillah sekarang udah nggak pernah alergi. Begitu teman-teman. Sekarang saya kasih waktu teman-teman 5 menit, boleh ya? Nanti kalau memang itu kita stop dulu, kita lanjut besok materi di selanjutnya. Jadi teman-teman, silahkan teman-teman bikin storytelling kayak tadi. Saya kasih waktu 2 menit deh. Kalau yang belum selesai nanti kita lanjut di grup discuss. Oke, boleh? Silahkan teman-teman dibikin storytellingnya. Oke. Based on pengalaman sendiri ya. Sesuai dengan pengalaman sendiri. Dan satu lagi sebelum teman-teman bikin storytelling ini, saya hindari kata-kata arisan atau cicilan. Sekalipun teman-teman belinya lewat arisan atau cicilan, nggak usah diceritain. Ya, pokoknya intinya teman-teman beli. Ya, karena apa? Cicilan dan arisan ini bukan sesuatu yang baik untuk diduplikasi. Ya, jadi nggak perlu diceritain. Oke, silahkan teman-teman bikin storytellingnya.
Kalau ada yang bingung boleh discuss. Ada satunya. Ada yang udah selesai? Oke, saya boleh minta satu orang aja buat sharing storytellingnya. Oke, satu orang aja boleh cerita storytellingnya. Yuk, biar menginspirasi kita semua. Nanti saya koreksi. Kira-kira poin mana yang perlu diperbaiki? Mbak, kalau anak boleh nggak? Boleh, siapa aja. Ayo coba Mbak Rini. Oke, kan gini, dulu itu waktu anak kecil itu sering banget sakit-sakitan. Oke, jadi Nah, gini, Mbak Rini, maaf saya cut dulu. Mbak Rini posisikan Mbak Rini saat ini lagi mau prospek orang, gitu bahasanya. Ya, oh tadi gitu. ya tadi misalkan Say, kamu kan tahu kan aku dulu kayak gimana gitu kayak tadi aku bilang. Oke, Oke. coba. Dulu kan tahu kalau saya itu punya anak kecil dan sering banget bolak-balik ke rumah sakit. Dikit-dikit anak panas, dikit-dikit anak sakit kayak gitu. Nah, selain itu juga anak saya itu lumayan susah banget minum obat. Nah, kemudian kan di Bu Eni itu ditawarin saya, ini anaknya coba deh, pertamanya malah dikasih tuh air dicobain gitu kan. Terus kan dijelasin manfaatnya. Habis itu tuh penasaran. Soalnya kan kita juga khawatir ya anak apalagi pas lagi sakit gitu kan suruh minum obat cuma ditaruh mulut dimuntahin lagi, taruh mulut muntahin lagi kayak gitu. Nah, karena katanya manfaat dari biogas itu ya udah saya putusin untuk beli. Nah, setelah beberapa waktu kan dapet tuh ya biogasnya, dicobain kan anak masih sering sakit. Pas datang itu bioglas, pas anak sakit dicobain, ternyata emang iya pas panas itu turunnya lebih cepat. Terus setelah beberapa bulan kita itu baru sadar kalau kok sekarang si Dedek jarang ke dokter ya, kayak gitu sadarnya. Nah, setelah itu tuh sekarang udah gede kan, dia setiap sakit gitu nanya, "Biogasnya mana?" Kayak gitu. Soalnya dia sadar sendiri kalau dia itu nggak mau minum obat. Nah, gitu. Mantap, Mbak Rini, itu keren. Mbak Rini pakai itu buat prospek. Jadi misalkan ketemu orang yang punya masalah kesehatan, nah nanti gini, ini kamu pakai deh, yakin deh, Bismillah, Insya Allah ini bisa jadi ikhtiar buat kamu, karena aku sendiri udah ngalamin anakku begini, gitu ya, Oke, jadi tadi poinnya pengalaman pribadi, Mbak Rini itu dapat banget Mbak Rini. Boleh pengalaman Mbak Rini ini sharingkan lewat tulisan di FB, di WA, dimanapun sambil Mbak Rini cerita ketika ketemu orang, pakai testimoni ini untuk meyakinkan orang itu. Ya, ini mantap gitu karena testimoni pribadi itu yang akan jauh lebih hidup lagi. Oke? Ya, teman-teman dapat gambaran ya? Dapat gambaran kayak tadi yang Mbak Rini sampaikan ya. Jadi silahkan teman-teman bikin storytelling terkait pengalaman teman-teman terhadap produk MCI. Ya, dan itu jadikan untuk bahan teman-teman prospek. Oke, nanti kita kembangkan lagi. Oke? Nah,
Mana? Oke, saya lanjut. Nah, boleh juga kalau kita bisa ketemu di demoin. Ini powerful banget. Kalau nggak bisa ketemu saat ini lagi pandemi nggak bisa ya, nggak usah didemoin. Cukup ceritain aja. Atau demo via virtual juga kita pernah buktiin. Teman-teman boleh tanya ke leader masing-masing gimana caranya demo virtual. Bisa. Oke. Nah, P yang ketiga adalah potensi. Nah, oke, saya nggak akan jelasin detail potensinya. Balik lagi teman-teman silahkan tonton VIP yang hari Sabtu. Nah, jadi teman-teman potensi bisnis MCI ini kita ada 6 bonus dan 3 reward. Nih, bonus sponsor, leveling, pairing, cycle, mega matching, royalty. Nah, sekarang potensinya gimana? Berapa bonus setiap bulannya kalau kita punya satu ID? Kalau teman-teman punya satu ID, flash out setiap hari berapa? Nih. Ya. Potensi. Jadi teman-teman ketika kita mau jalanin bisnis, kita harus tahu dong, apa sih yang bisa kita dapat? Ya kan? Apa sih yang bisa kita dapat? Gitu ya. Nah, yang teman-teman bisa dapat ketika teman-teman punya satu ID di MCI, bonus pasangan, teman-teman bisa dapat 1 juta per hari. Bonus cycle, teman-teman bisa dapat 500.000 per hari. Setengah juta. Kalau bonus kita ngomonginnya juta-juta yang gede. Tapi kalau harga ngomonginnya ribu-ribu aja. Ya, 3,5K gitu ya, 3.500K gitu ya. Jadi jangan juta. Ya, terus bonus pasangan per cycle itu artinya teman-teman bisa dapat 1,5 per hari. Sebulan 45 juta. Itu satu ID. Kalau 3 ID dikali 3. Yes. Kalau teman-teman punya 3 ID, potensinya 45 juta dikali 3. 135 juta. Itu cuma dari bonus pasangan dan bonus cycle. Belum bonus matching. Nah, ini bonus matching yang keren banget. Ya. Nah, ini bonus mega matching. Bonus mega matching potensinya teman-teman bisa dapat 2,8 juta per hari. Per bulan 84 juta. Makanya tadi saya bilang apa? Nih ya. Ini 80 juta per bulan. Kalau kita punya satu ID. Tapi kalau kita punya banyak ID, unlimited income. Makanya tadi saya bilang, upline saya langsung, orang yang mengenalkan saya ke bisnis ini, income-nya 500 sampai 700 juta per bulan. Bisa. Saya alhamdulillah saat ini kurang lebih 60 sampai 80 per bulan. Gitu. Target saya bisa sampai 100 lebih. Bisa. Gitu ya. Jadi dari bonus matching, pasangan, cycle, itu aja potensinya besar banget. Belum lagi nih royalty. Jadi teman-teman kalau sudah emerald, selamat buat Mbak Eni yang beberapa hari lalu dan emerald ya. Mbak Eni sekarang udah bisa dapat gaji bulanan dari MCI. Oke, gaji bulanan 1% dari omset perusahaan dibagi jumlah emerald. Diamond dapat lagi 1% lagi. Gitu ya. Nah, ini belum termasuk bonus extra plan. Yang kemarin pas GM saya jelasin. Ya. Gitu. Nah, cash reward. Nah, cash reward di MCI mulai dari 50 juta. Siapa yang pengen dapat 50 juta dari MCI? Ya mau. Yang pengen dapat 250 juta dari MCI? Mau. Yang pengen dapat 500 juta dari MCI? Saya. Yang pengen dapat 750 juta dari MCI? Saya. Yang pengen dapat 1 M dari MCI? Saya. Yang pengen dapat 3,5 M dari MCI? Saya. Pengen dapat 6,50 juta dari MCI siapa? Saya. Yes. Alhamdulillah saya udah dapat nih 52 kali, 501 kali, dikit lagi dapat 2,5. Tinggal 7,5, 1 sama 3,5. Jadi balik lagi, saya bisa, saya yakin teman-teman pun pasti insya Allah bisa. Oke, tinggal mau enggak itu doang. Ya,
P yang terakhir adalah promosi. Nah, teman-teman, saya nggak tahu ini film apa. Mungkin ada yang paham ya. Jadi di sini tanpa promosi sesuatu yang besar tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau teman-teman mau sukses di MCI, ngiklan nggak pernah, prospek nggak pernah, maka nggak akan pernah dapat apa-apa, nothing. Ya, pengen beli rumah, pengen beli mobil, tadi yang pengen umroh, pengen ke Turki, pengen ke Korea, ngiklan aja nggak pernah, ngiklannya Senin Kemis. Gimana orang tahu kita jualan produk MCI? Ya, nanti kita akan bahas di 750, mesti berapa banyak sih kita ngiklan sehari? Ya, oke teman-teman. Jadi nothing ketika kita tidak pernah promosi, nggak akan pernah dapat apa-apa. Oke. Oke. Nah, mulai dari mempromosikan diri kita sendiri ya, teman-teman. Nah, ini tahu nih apa? Apa ini? Trompet ya, totet, totet, totet. Ini dipakai sama siapa? Rata-rata tukang roti, ya kan? Tukang roti lewat depan rumah kita, kalau nggak bawa ini, dia tahu nggak? Kita tahu nggak dia jualan roti? Nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tapi dengan dia pakai trompet, teman-teman lagi di atas nih, lagi misalkan atau misalkan teman-teman lagi di dapur, kedengeran tukang roti, kakak roti, beli roti, ya kan? Karena dia pakai tetot-tetot gitu. Nah, sama kita juga. Kalau kita mau ketahuan, mau beli MCI, kok sama Mbak Foni, mau beli MCI sama Mbak Mama, mau beli MCI sama Mbak Teti. Nah, kalau kita mau orang tahu bagaimana mau beli MCI kemana, jual diri kita, promosikan diri kita lewat online atau juga lewat offline, ya. Oke. Online sekarang banyak, teman-teman boleh pakai Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, FB, WA, YouTube, macam-macam banyak, ya. Nggak ngerti belajar, ya. Nanti insya Allah minggu depan kita juga akan ada kelas ini nih buat teman-teman yang sudah terdaftar kemarin, sama Pak Yohan kita belajar, sama Pak Hisham, ya, ahli digital marketingnya MCI. Nah, nih ini nih yang lagi ngehits banget, ya nggak? Teman-teman yang suka TikTokan, sekarang TikToknya nggak usah TikTok goyang-goyang nggak jelas. TikToknya pakai produk MCI. Lagi ngocok-ngocok Biomini, ya kan? Nggak kelihatan muka juga nggak apa-apa. Saya lagi mau belajar nih sama anak saya TikTok, tapi nggak kelihatan muka. Kemarin Hilya udah mulai ngupdate nih TikToknya. Jadi teman-teman TikTokan pakai produk MCI, bikin iklan di TikTok pakai produk MCI, gitu ya. Supaya apa? Supaya orang tahu kita jualan apa. Oke. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, mulai kita buat dari video sederhana, yang sederhana aja. Ya. Kita lagi sekarang lagi promo apa nih? Lagi promo Biomini ya. Hot deal-nya yang teman-teman udah tahu ya, hot deal-nya Biomini. Ngiklanin Biomini, teman-teman ngocok-ngocok Biomini itu pakai masukin ke TikTok. Ya, mulai besok kudu ngiklan, ya. Kalau yang nggak ngiklan artinya belum paham materi yang saya sharingkan, oke? Terus offline juga bisa, ya, tapi harus odop itu one day one presentation, tetap kita lakukan tapi dengan prokes yang ketat, ya. Kalau masih belum bisa offline nggak apa-apa, online-nya dikencengin, oke? Caranya kalau offline pakai produk dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Ya, oke. Jadi teman-teman, tadi P yang pertama apa? Perusahaan. P yang kedua produk. P yang ketiga potensi. Dan P yang keempat adalah promosi. Oke? Oke. Nah, ini ada quote yang keren banget. Jadi teman-teman, kita nggak perlu jadi orang yang pinter. Ya, kita nggak perlu jadi orang yang pintar dari orang lain.
Tapi kita hanya perlu menjadi orang yang disiplin. Kita hanya perlu menjadi orang yang disiplin dari orang lain, maka teman-teman kita akan menjadi orang yang ada di puncak sukses. Ya. Oke. Jadi tips simple untuk bisa menguasai 4P adalah teman-teman hadir, ikut, dan ajak calon prospekan kita ke VIP online setiap hari Sabtu jam 10 atau jam 10 itu yang bahasa Inggris, jam 1 yang bahasa Indonesia. Oke. Jadi teman-teman ikuti aja terus itu tiap Sabtu, maka yakin insya Allah teman-teman akan sangat memahami 4P. Oke, sekarang saya minta teman-teman di-on-kan semua suaranya. Kalau bisa on-kan juga videonya. Oke, di-on-kan suaranya dan di-on-kan videonya. Oke, boleh suaranya, videonya. Oke. Suaranya di-on-kan dan kalau bisa videonya di-on-kan juga. Oke, suaranya boleh di-on semuanya. Oke. Saya minta teman-teman jawab dengan action. Kalau saya tanya, teman-teman jawab action, gitu ya. Oke. Mulai ya. Oke. Ingin punya kehidupan yang lebih baik? Ingin. Jawabannya bukan ingin, tapi action. Ingin punya kehidupan lebih baik? Action. Ingin trip jalan-jalan ke luar negeri? Action. Oh, action. Ingin punya penghasilan ratusan juta rupiah? Action. Yes, jadi jawabannya adalah action. Sekian materi pertama kita di kelas MBC Better Life with MCI. Oke, teman-teman, alhamdulillah materi pertama sudah selesai. Udah paham 4P ya? Terus pikiran kita jadi lebih terbuka. Oke, teman-teman, kita discuss-nya di grup ya. Jadi hari ini kita tidak ada discuss karena udah mau maghrib. Sebelum kita tutup, kita foto dulu yuk. Oke, kita foto dulu yuk, on videonya sebelum maghrib kita foto dulu. Ada azan nih. Sebentar ya. Sebentar, mana sih? Bentar, kok nggak ke ini? Oke, kita dulu. Kok nggak ada sih? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ayo, boleh kita foto dulu. Ada 2 slide, satu dulu foto. Gimana caranya ya? Lagi Oke, 1, 2, 3. Oke, sorry. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Slide kedua, boleh? 1, 2, 3. Tadi dulu saya slide kedua, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah sudah azan, selesai juga materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan bisa manfaat ya teman-teman. Sukses buat teman-teman semuanya, sukses buat kita semua. Yakin insya Allah apa yang kita inginkan akan Allah mudahkan dan Allah wujudkan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Assalamualaikum. Oh, yaudah. Assalamualaikum. Dadah. Ya.